warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya yang dimuliakan oleh Allah, semoga senantiasa berada di dalam lindungan Allah dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, adapun tema singkat kita pagi hari ini adalah berkaitan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan melalui malaikat Jibril dari Lauhil Mahfuz ke langit bumi ini, diturunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun. Di Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan secara utuh 30 juz, tetapi berturun oleh Allah secara beransur-ansur selama 23 tahun. Yang jelas kita bahwa Al-Quran adalah petunjuk, pedoman, acuan dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbicara juga tentang Al-Quran, menurut Abdul Malik bin Umair, satu-satunya manusia yang tak tua, di manusia yang tak tua adalah orang-orang yang senantiasa, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Ini menurut Abdul Malik bin Umair. Jadi satu-satunya jalan bagi orang yang tak pernah tua adalah orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Makanya tiada hari tanpa membaca Al-Quran, membuka Al-Quran. Walaupun tua masih bisa ada waktu membaca Al-Quran. Bukan sisa-sisa waktu membaca Al-Quran, tetapi sediakan waktu untuk membaca Al-Quran. Bahkan dia juga mengatakan bahwa manusia yang paling jernih akalnya, otaknya, pikirannya adalah orang atau para pembaca Al-Quran. Kalau jernih, itulah tanda-tandanya orang pembaca Al-Quran.
Berarti kalau otaknya kotor karena dia jarang baca Quran, bahkan tidak pernah baca Al-Quran. Jadi kalau mau pikiran kita jernih, akal kita jernih, bersih, maka bacalah Al-Quran. Yang kedua, menurut Imam Al-Qurtubi, bahwa siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah akan menjadikan ingatannya segar, walaupun umurnya sudah mencapai 100 tahun. Jadi walaupun umurnya lebih 100 tahun, ingatannya masih kuat, ingatannya masih segar. Ini menurut pendapat orang-orang yang selalu mencintai Al-Quran bersama dengan Al-Quran. Bahkan juga banyak riwayat mengatakan, selalulah engkau setiap hari Jumat membaca surat Al-Kahfi, bukan saja surah Yasin. Ya, dianjurkan kita baca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Tidak tuntas pagi ini, tuntaskan sampai menjelang waktu asar. Tak ada tidak tuntas bacanya. Sekali duduk baik, kalau kita sudah terbiasa, insya Allah selesai. Asal ada kemauan untuk membuka Al-Quran. Apalagi kalau hafal pada nian, sambil duduk-duduk baik, 5 menit selesai. Jadi kalau belum hafal, bagi kita buka Al-Quran, paksa diri kita ini untuk bisa membaca Al-Quran, terutama hari Jumat ini membaca surat Al-Kahfi. Bahkan juga ada yang mengatakan orang-orang yang sudah tua, usianya lanjut, pikirannya masih jernih, otaknya masih sehat, ditanya apa resepnya. Nah, ternyata mereka dibiasakan setiap hari Jumat membaca surat Al-Kahfi. Apalagi menjelang tidur. Menjelang tidur ini, setiap menjelang tidur bacalah surat Al-Mulk. Bacalah surat Al-Mulk yang hanya 30 ayat, senantiasa dibacakan. Al-Quran itulah yang selalu mengingatkan kita. Al-Quran itulah yang selalu menggandeng, melindungi kita. Makanya kita banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Tidak hanya kita ini nak nyari khusus surah Yasin, tidak ada khusus-khusus. Allah menurunkan 30 juz, 114 surat. Bacalah galau-galau. Bukan nak Yasin baik. Di Indonesia inilah Bapak Ibu, ada yang namanya buku Yasin. Tempat lain dia kata, pergilah ke Mekah sana. Ya, hati di sana itu buku Yasin. Di Indonesia inilah. Ya, mudah-mudahan jangan kita tebang pilih membaca ayat-ayat Allah adalah Al-Quranul Karim. Yang kedua Bapak, yang ketiga, menurut Imam Besar Ibrahim Al-Maqdisi, dia berkata kepada muridnya, apa wasiatnya Imam Besar Ibrahim ini kepada muridnya? Wahai muridku, perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan pernah meninggalkan membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya setiap yang kamu inginkan, setiap yang kamu hajatkan akan dimudahkan setara dengan Al-Quran yang kamu baca. Jadi kalau kita punya hajat, apa yang kita inginkan, apalagi sering membaca Al-Quran, keinginan kita akan dimudahkan setara dengan Al-Quran yang kita baca.
Berikutnya Bapak Ibu, menurut Ibnu Saleh, dia mengatakan bahwa para malaikat tidak mempunyai keutamaan untuk membaca Al-Quran. Jadi malaikat saja tidak mempunyai keutamaan dalam membaca Al-Quran. Makanya para malaikat bersemangat untuk menyimak, mendengarkan apa yang dibaca oleh manusia. Jadi kalau kita baca Quran Bapak Ibu, para malaikat menyimak, mendengar dengan bersemangat. Bukan tak kati yang mendengar, yang menyimak walaupun kita dewek. Walaupun hanya dibaca dengan tidak suara keras, malaikat tetap bisa mendengar, menyimak apa yang kita baca. Makanya jangan main-main membaca Al-Quran. Maka kalau bisa membaca Al-Quran itu dalam keadaan berwudu, dalam ada wudu, dan sesuaikan dengan adab membaca Al-Quran. Istimewakan Al-Quranul Karim. Jangan kita ini cover Al-Quran, kulit Al-Quran itu sudah berubah bentuknya menjadi debu-debu. Itu bertanda apa? Al-Quran tidak pernah disentuh, Al-Quran tidak pernah dibuka, Al-Quran tidak pernah dibaca. Jadi tengok Quran baca harian dulu. Kalau Al-Quran itulah berdebu, tandanya Al-Quran itu tidak pernah disentuh, tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca. Nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada Quran di rumah Bapak Ibu, ayo kita rajin-rajin membuka Al-Quran, membaca Al-Quran. Malaikat saja menyimak, mendengar bacaan manusia. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menurut Abu Zaman, dia mengatakan pada suatu malam dia keluar dari rumahnya menuju masjid Rasulullah SAW. Tidak ada satupun rumah yang dia lewati ketika sampai ke masjid Rasulullah SAW. Mereka mendapatkan semuanya ada membaca Al-Quran. Jadi dari rumahnya sampai ke masjid Rasulullah itu tidak ada yang absen kecuali ada membaca Al-Quran. Berbeda dengan zaman hebat ini, Al-Quran jarang terdengar dikumandangkan di rumah-rumah. Yang terdengar diganti dengan musik. Beli musiknya hebat-hebat puluh harganya, mutar musik. Ayo kita tukar, mari kita kembalikan. Sekali-sekali putarlah ayat-ayat Al-Quran. Kapan perlu kita yang membaca, memperdengarkan kepada isi rumah itu. Jangan jadikan rumah kita bagaikan kuburan. Kalau di kuburan ada juga kita ni galak membaca Al-Quran. Tentu kita ramaikan rumah kita dengan suara-suara Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan juga menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, apa kata Ibnu Taimiyah? Yang pertama, tidak ada sesuatu yang lebih yang bisa memberikan nutrisi kepada otak, kesegaran kepada jiwa, kesehatan terhadap tubuh, dan juga kepada membahagiakan kehidupan. Apa katanya? Melebihi dari orang yang selalu membuka kitab Al-Quran. Jadi otak kita ini segar, ada nutrisinya, jiwa kita ini bersih, badan kita sehat, kebahagiaan datang. Itu bertanda orang-orang yang senantiasa membuka kitabullah Ta'ala. Mari kita biasakan untuk membaca Al-Quran. Untuk itu kata Ibnu Taimiyah mengatakan, maka bergantunglah kamu kepada Al-Quran. Kenapa? Karena di Al-Quran itu akan mendapatkan keberkahan.
Jadi jangan senyap rumah kita dari membaca Al-Quran. Sisihkan waktu kita untuk bisa bersama-sama dengan Al-Quran. Apakah sudah maghrib, apakah sudah isya, menjelang subuh, sudah subuh, barang sehalaman atau 2 halaman. Tapi mungkin barangkali karena kita ini tidak terbiasa, ya lewat baik tanpa membaca Al-Quran. Bahkan terakhir menurut ahli tafsir mengatakan, manakala kita ini menyibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran, kalau kita sibuk diri kita ini dengan membaca Al-Quran, maka kita akan dibanjiri oleh sejuta keberkahan dan kebaikan di dunia ini. Jadi kalau kita sibuk, bukan sibuk mengurus aib orang lain, sibuk mengurus orang lain, lebih baik kita menyibukkan diri kita dengan Al-Quran, bersama dengan Al-Quran. Jadi tidak patut, tidak layak kita ini apalagi lah tua-tua nongkrong-nongkrong di mana itu, di bawah pohon kayu ada tempat duduk di situ, ceritalah meribah-ribah, ya, tahan berjam-jam itu, ya. Kalau ibu-ibu kalau di rumah-rumah itu datang kawan sekok cari apa itu, datang kawan sekok lagi, ceritanya dari A sampai Z, siapa pun yang lewat diceritai. Apalagi bulan puasa ini, hati-hati. Mari kita menahan diri kita kecuali untuk hal-hal yang perlu kita bicarakan, yang perlu kita dengarkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah untuk senantiasa bisa bersama dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan kapan perlu kita bisa memahami Al-Quran dan juga bisa mengamalkan isi-isi Al-Quran. Kan sekarang ini banyak penghinaan-penghinaan, penistaan-penistaan terhadap pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Hanya apa? Walaupun Al-Quran katanya kita dengar dibakar, diinjak dan sebagainya, itu merupakan penistaan. Apakah bukan itu merupakan penistaan terhadap Al-Quran? Seperti orang melakukan zina biasa saja, orang melakukan pembunuhan, menghilangkan nyawa enteng begitu saja, apakah itu bukan penghinaan, penistaan terhadap Al-Quran itu sendiri? Itu yang sebenarnya. Tapi apabila kita Al-Quran diinjak-injak, dibakar oleh orang, memang satu sisi merupakan penistaan terhadap agama. Tetapi jauh dari itu, penistaan terhadap Al-Quran adalah bahwa isi Al-Quran itu diinjak-injak oleh manusia, khususnya adalah orang-orang Islam itu sendiri. Mereka tidak galak, tidak mau untuk menikah, tapi ingin hidup bersama berdua tanpa melalui pernikahan yang resmi menurut agama kita. Mereka mau bergaul tanpa melalui hubungan dengan pernikahan. Maka terjadilah yang namanya hal-hal yang dilarang oleh agama. Itu yang dikatakan sebenarnya hakikatnya penistaan terhadap agama. Termasuk Allah memerintahkan kita ini, ibu-ibu, menutup aurat kita. Tetapi kita suka membuka aurat kita. Itu merupakan suatu penistaan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran tidak hanya dibaca, senang dibaca, senantiasa mari kita tunduk dan patuh untuk melaksanakan apa yang dipesankan di dalam Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan Bapak Ibu melalui kajian singkat subuh ini menjadi penyemangat bagi kita, sebagai motivasi bagi kita untuk biasa menyediakan waktu bagi kita untuk bisa bersama dengan Al-Quran. Nah, inilah hari kedua di dalam Ramadan, sudah berapa lembar itu membaca Al-Quran. Kalau Yunian kita cinta dengan Al-Quran. Aku baru sebaris, baru sehalaman. Nah, kita harus ada target
selesai Ramadan, mudah-mudahan kita bisa khatam 1 kali, alhamdulillah. Kalau khatam 2 kali, alhamdulillah. Ini saja mungkin barangkali Bapak Ibu, mari kita senantiasa untuk bisa menyediakan waktu kita bersama dengan Al-Quran, walaupun hanya beberapa menit saja. Ini saja, makasih. Bila taufiq wal hidayah, nasrul minal fatul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.